Selamat malam kakak-kakak. Mudah-mudahan sehat semuanya. Wah, Kak Yul dan Kak Rita sudah buka kamera. Senyumnya. Oke. Eh, pada kemana nih? Baru 7 orang dengan saya. Oke, karena kamera sudah nyala, jadi kita akan mulai saja kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, malam ini kita punya satu CP. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Hanya masalahnya memang seperti juga refleksi aksi nyata dan refleksi rencana tindak lanjut. Kita atau saya tidak dibekali dengan dengan moderasi, sehingga ini seolah diserahkan pada kita semua tentang apa yang mau dibicarakan. Baik, sudah bertambah lagi pesertanya. Oke, kita seperti terlihat di layar kita semua, kita akan membicarakan refleksi bukti karya. Dan perlu diketahui oleh kakak-kakak semua bahwa bukti karya ini merupakan tugas terakhir, saya kira, dari kakak-kakak yang harus dipenuhi sebelum kita nanti masuk ke acara penutupan. Sebelum penutupan ada dua pertemuan kembali dalam tatap maya, karena kakak-kakak di saat-saat terakhir harus belajar tentang bagaimana memimpin dan memfasilitasi para peserta, sama seperti kami para fasil. Nanti kakak-kakak akan terkena kewajiban untuk mengguide atau memimpin, melid ya, acara baik tatap maya maupun tatap muka. Mudah-mudahan kakak-kakak dengan berbekalkan LMS, kakak-kakak bisa melaksanakannya. Nah, pertemuan terakhir, sudah berkumandang azan di sini. Ya, dalam pertemuan tatap maya terakhir, kakak-kakak akan belajar tentang bagaimana memanfaatkan LMS dan termasuk apa yang harus dilakukan dalam memanfaatkan LMS tersebut, dan juga termasuk pengenalan teknologi dan aplikasi yang digunakan dalam memimpin tatap maya dan tatap muka. Ya. Jadi ada 3 materi lagi yang harus disampaikan dalam 2 pertemuan tatap maya. Baik, untuk malam ini kakak-kakak akan melihat bahwa draft yang harusnya sudah dikirim ya mungkin bisa kelihatan di sini. Jadi kalau dilihat sudah ada beberapa orang yang sudah mengunggah dan alhamdulillah sudah mayoritas ya. Ini kecuali misalnya mudah-mudahan kakak bisa melihat di sini langsung. Ada di sini yang belum adalah Pak Wahyu, belum. Kemudian kita lihat di sininya nih Kak Evan sudah mengupload dan sudah ketahuan bukti karyanya berupa RPP ya. Kemudian
Ada Kak Siska sudah mengirim lembar pernyataan dari peserta, berarti beliau sudah mengupload video untuk bukti karyanya. Kemudian Kak Laili juga video. Ya. Yang belum dari Kak Laili adalah saya belum menemukan lampiran lembar persetujuan dari orang tua yang wajahnya muncul, dari orang tua yang anak-anaknya muncul di video Kak Laili ya. Kemudian Kania kelihatannya mengirim modul atau RPP ini. Kemudian Kak Yopi belum. Kemudian Kak Septiani modul ajar. Kemudian Kak Diana bukti karyanya ini sepertinya antara RPP atau modul ajar. Kemudian Kak Kurniawan ini sepertinya iya. Cuma ini kok masih dinamain pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Sebenarnya walaupun materinya boleh sama dengan pembelajaran berbasis proyek, tapi nama pembelajaran berbasis proyeknya harusnya sudah dihilangkan ya, diganti dengan bukti karya. Kemudian Kak Rita PDF juga, berarti ini apa nih? Kita akan lihat. Saya belum tahu apa ini. Kemudian Kak Yulkarnain sudah mengunggah juga berbentuk modul ajar. Kemudian Kak Siti Alifah modul ajar. Kak Alfredo RPP. Kak Leni belum. Janjinya besok. Bukan janji, harapannya ya. Kemudian Kak Taswa modul ajar. Kak Nilawati RPP. Kak Joni belum. Kak Apriani kemungkinan antara RPP dan atau modul. Kemudian ya udah semuanya ya, udah tersebut semuanya termasuk Kak Wahyu. Baik kakak-kakak, ini belum saya beri skor ya, karena memang saya juga pertama harus konsentrasi penuh untuk bisa memberikan saran-saran untuk revisi atau langsung meloloskan karya kakak ya untuk masuk ke PMM atau harus revisi dulu, sehingga saya lebih banyak tadi konsentrasi untuk memberikan untuk menilai dulu, kemudian yang saya nilai semuanya mendapat revisi ya, tapi belum semua juga, baru 3 orang ya yang saya lihat di mana ada revisi. Jadi itulah mungkin yang akan saya paparkan sekarang. Jadi lebih ke arah bagaimana kakak-kakak melihat cara saya menilai bukti karya kakak-kakak. Hanya saya memang belum semuanya. Yang 3 orang tadi diwakili oleh yang RPP, kemudian yang 2 video. Jadi yang baru saya komentarin baru video dan RPP. Ya. Kita lihat siapa saja yang sudah mendapat revisi dari saya. Oke. Tapi sebelum saya mulai, barangkali ada entah usulan atau apa yang ingin dikemukakan oleh teman-teman yang sudah hadir di sini tapi belum mengunggah ya. Atau ini ada Kak Laili sudah ingin
menyampaikan sesuatu, silakan Kak Laili. Baik, baik. Izin ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang masalah izin, surat izin dari orang tua itu sebenarnya sudah ada Kak. Di akhir video. Oh, jadi diunggahnya di video gitu, apa disetelahkan di video? Iya, disematkan di video di akhir, paling akhir dia. Berbentuk apa itu, Kak? Seperti punya Kak Siska tadi. Ya kalau lembarannya di video berarti hanya Iya, satu atau hanya beberapa? satu Pak, satu Kak. Hanya Lembar. satu tos saja ya. Padahal kan harusnya semua anak yang muncul dalam video itu ada tanda tangannya dari orang tuanya. Baik Kak, nanti Nanti diperbaiki. lihat ya. Oke. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini juga saya sebentar dapat pemberitahuan, oh pantas. Dapat pemberitahuan memang masih terhubung dengan WiFi yang ada di atas, padahal saya di bawah ya. Oke, jadi kebetulan tadi yang sudah saya nilai adalah salah satunya Kak Laili ya, video Kak Laili. Kemudian ada video Kak Siska, kemudian RPP Kak Evan. Sehingga kemungkinan saya akan memperlihatkan itu dulu ya. Nah, dengan gitu kan saya dan ini sekaligus minta izin pada yang bersangkutan, Kak Evan, Kak Siska, dan Kak Laili untuk materinya dibahas ya dalam acara malam ini. Mudah-mudahan ya tidak terlalu dianggap membuka rahasia karena memang yang ingin saya kemukakan adalah hal-hal yang menjadi pandangan saya untuk bisa memperbaiki karya bukti bukti karya kakak-kakak ya. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat oleh kakak-kakak. Ini mohon maaf saya tidak bisa mengontrol pada videonya. Oke, ini kakak-kakak ya. Jadi tadi saya menghabiskan setengah hari lebih hanya berhasil menangkap 3, kemudian saya harus mengerjakan hal lain juga dan ditutup dengan barusan ada mengajar daring untuk mahasiswa S3 yang kebetulan saya tidak bisa ke kampus karena katanya ada demo di kampus dan termasuk mahasiswanya juga tidak berani ke kampus. Jadi sekarang oke, kakak-kakak tadi Kak Evan sudah mengirimkan RPP ya. Jadi kalau tidak salah pembelajaran bulu tangkis materi itu. Nah, komentar saya yang pertama adalah CP yang dirujuk oleh Kak Evan masih CP lama. Sehingga kalau dilihat dari elemennya masih merujuk ke elemen lama yaitu ada keterampilan, ada pengetahuan, ada pemanfaatan, dan baru ada kristalisasi nilai dan sebagainya.
Dalam pandangan saya akan bagus kalau Kak Evan atau siapapun yang membuat RPP nanti bagusnya merujuk pada CP yang terbaru. Yang kalau tidak salah saya sudah share di grup WA ya, yang bunyinya begini: peserta didik dapat menunjukkan kemampuan keterampilan gerak serta mentransfernya ke dalam berbagai situasi gerak. Peserta didik memperagakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Peserta didik memperagakan dan menjelaskan konsep gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak tersebut, dan peserta didik mempraktikkan dan memahami strategi gerak yang paling efektif dalam situasi gerak yang berbeda. Dan peserta didik memodifikasi peralatan, peraturan, dan sistem scoring yang mendukung fair play dan partisipasi inklusif. Nah, ini sebenarnya CP untuk fase D, ya, sesuai dengan yang sudah dipilih oleh Kak Evan. Jadi ini kalau dilihat banyak sampai ke sini deskripsi CP-nya yang nanti akan ditemukan lagi dalam setiap elemen. Sekarang elemennya ada 4. Yang pertama adalah elemen terampil bergerak, elemen belajar melalui gerak, kemudian elemen bergaya hidup aktif, dan elemen terakhir adalah memilih hidup yang menyehatkan. Nah, tentu dari sini nanti Kak Evan bisa memilih misalnya pertama dari seluruh gerak ini kan sebenarnya kalau diawali dengan peserta didik, kemudian di sini peserta didik, kemudian ada lagi peserta didik dan seterusnya. Ini sebenarnya menunjukkan pada kompetensi yang berbeda-beda. Jadi di fase D ini kelas 7, 8, dan 9 harus memiliki kompetensi yang berbeda. Pertama di sini bahwa peserta didik menunjukkan kemampuan keterampilan gerak serta mentransfernya ke dalam berbagai situasi gerak. Nah, situasi gerak ini sama dengan pembelajaran gerak. Misalnya kalau dalam bulu tangkis, situasi geraknya terdiri dari misalnya ada backhand, ada forehand, ada lob, ada service, dan apa itulah yang disebut situasi gerak. Jadi kemudian ada peserta didik memperagakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Karena ini bersifat permainan, maka strategi gerak diperlukan, minimal dipahami oleh anak, baru bisa diperagakan. Kemudian nanti peserta didik misalnya memperagakan dan menjelaskan konsep gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Capaian keterampilan gerak adalah hasil gerakannya yang harusnya terampil, sedangkan konsep gerak bisa merujuk pada 4 bagian dari konsep gerak, yaitu ada yang disebut konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, atau konsep keterhubungan. Jadi misalnya ketika belajarnya bulu tangkis, maka ketika anak mengelaborasi atau mempelajari gerakan forehand misalnya, nanti seolah bisa memperagakan bagaimana membuat gerakan forehand yang berbeda. Misalnya memvariasikan dari sisi arah atau dari sisi ruangnya, ada arah, ada ketinggian, ada jalur, dan ada misalnya ada apa, kok jadi lupa. Satu lagi arah, jalur, ketinggian, dan wilayah ya misalnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika memvariasikan dalam hal lain, dalam konsep usaha, jadi anak disuruh membedakan forehand-nya
Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang berisi misalnya gerak tipuan sehingga kelihatannya seperti akan meledak tetapi hasilnya anak misalnya hanya chop saja atau hanya melakukan gerakan yang seolah bolanya melintas net, dekat ke net sekali dan sebagainya. Itu yang terkait dengan usaha dan sebagainya. Kemudian dalam keterhubungannya bagaimana? Misalnya nanti dipraktekkan dengan mengelaborasi bagaimana kalau dirinya berpasangan dengan orang lain atau ketika berhadapan dengan musuh melakukan gerakan apa dan sebagainya ya. Itu mudah-mudahan kalau saya terlalu banyak mengulas di sini nanti akan habis di sini. Dan peserta didik mempraktekkan dan memahami strategi gerak yang paling efektif dalam situasi gerak yang berbeda. Strategi gerak berarti dengan misalnya kalau dalam badminton di tahap awal mungkin strategi gerak yang harus terjadi adalah bahwa anak untuk bisa menguasai gerakan bagaimana supaya bisa melakukan gerakan berulang-ulang sebanyak mungkin. Oleh karena itu, bagaimana seorang anak disuruh memilih gerakan supaya bola dari lawan kalau berhadapan dengan lawan. Bagaimana bola dari lawan bisa kembali dengan mudah ke kita. Sehingga anak harus tahu kalau anak supaya kita bisa banyak memukul bola sebanyak mungkin, misalnya memukul kok dengan raket, maka gerakan yang kita berikan pada anak lain itu harus yang bisa dengan mudah dikendalikan atau dikembalikan oleh anak tadi. Tetapi dalam posisi lain, strategi gerak bisa juga berkaitan dengan bagaimana supaya lawan cepat mati misalnya, sehingga bola tidak bisa dikembalikan. Nah itu tergantung konteks, itu strategi gerak. Sehingga anak harus menguasai strategi gerak supaya bisa rally panjang bagaimana. Rally panjang artinya supaya bisa berulang-ulang terus melakukan gerakan tanpa harus ngambil dulu bola dari bawah sehingga banyak istirahat dan sebagainya. Tapi dalam situasi lain, situasi gerak yang lain, anak dituntut untuk segera bisa mematikan perlawanan lawan, misalnya bagaimana, sehingga nanti apakah pakai tipuannya dengan menggunakan tadi konsep arah, konsep ruang, konsep usaha, dan sebagainya. Itu terkait dengan strategi gerak. Ya. Kemudian peserta didik memodifikasi peralatan. Bagaimana peserta didik bisa memodifikasi peralatan? Atau kalau modifikasi peralatan tidak diperlukan karena sudah lengkap alatnya, mungkin memodifikasi peraturan atau mungkin memodifikasi sistem scoring dan sebagainya. Ya, yang juga dikaitkan dengan bagaimana supaya anak bisa ikut mendukung kehadiran atau munculnya keterampilan fair play dan partisipasi inklusif dan banyak hal. Demikian kita menerjemahkan apa yang ada dalam CP ya. Kemudian belajar melalui gerak terwakili oleh adanya kata-kata. Peserta didik menerapkan kepemimpinan, kolaborasi, proses pengambilan keputusan. Kemudian apalagi bagaimana memahami reaksi tubuh terhadap berbagai tingkat intensitas yang berbeda. Ini sudah ngomong tentang bagaimana bergaya hidup aktif sehingga anak perlu tahu bahwa kalau berolahraga atau kalau melakukan aktivitas jasmani pasti ada reaksi tubuh yang berbeda. Ketika kita lari cepat maka kita akan merasakan bagaimana jantung berdenyut lebih cepat dan sebagainya. Kemudian misalnya kalau kita lari lambat atau kalau kita tadi sedang badminton misalnya, bagaimana supaya kita bisa ikut mengambil manfaat supaya misalnya kekuatan dan daya tahan kita meningkat harus bagaimana dan sebagainya. Kemudian berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar dan lingkungan alam dan sebagainya. Bagaimana memanfaatkan badminton untuk misalnya karena dia sudah merasa terampil bergerak dalam cabang badminton, bagaimana dia bisa memanfaatkan keterampilan tersebut, mengajak temannya untuk ketika misalnya hari Minggu, yuk badminton yuk di luar sana, sehingga anak bisa makin menambah
teman dan sebagainya, atau minimal menambah tingkat aktivitas jasmaninya dan sebagainya lah. Itulah yang bisa, yang harus kakak-kakak ini kan, termasuk di bawahnya ada yang terkait dengan bagaimana memilih hidup yang menyehatkan ya, diwakili oleh adanya misalnya ada perilaku yang mencegah penyakit, mencegah supaya tidak beresiko dalam hal apapun dan sebagainya. Oke, artinya itulah yang disebut bisa dipilih yang paling tepat dan sudah melibatkan elemen yang tentunya berbeda-beda. Kemudian tujuan pembelajaran tentunya yang diuraikan dalam RPP KKKK juga harus bersumber dari CP yang baru juga ini ya. Nanti apa tujuannya? Bisa di breakdown dari apa yang ada di sini. Ini sebenarnya bisa menjadi salah satu tujuan. Nah, ini juga bisa salah satu tujuan. Yang ini juga bisa dijadikan tujuan dan sebagainya. Nah, demikian dalam hal bagaimana kita memahami CP dan berbagai elemennya. Kemudian jika memungkinkan sudah merunut menjadi alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi ATP-nya juga harus sudah ditentukan. ATP adalah kalau ini merupakan tujuan-tujuan pembelajaran yang terpisah, di sini kakak-kakak bagaimana mengurutkan tujuan tersebut kalau dilihat dari yang mana dulu yang ingin dicapai. Seolah diurutkan. Yang A lebih dulu, atau yang C lebih duluan, atau yang D duluan. Berarti kalau kakak menempatkan itu di tingkat di tujuan pertama dan sebagainya, itu sama dengan pembuatan ATP-nya. Ya. Atau mau lebih mengarah ke sini dulu, ke yang misalnya yang terkait dengan belajar melalui geraknya, atau apa, itu sudah terkait dengan ATP-nya. Dan besok kakak-kakak mungkin akan, kalau mengikuti acara yang sudah saya sebar itunya, apa flyernya atau apa disebutnya brosurnya, mudah-mudahan kakak akan mendapatkan tambahan pemahaman, karena walaupun Pak Taufik yang jadi narasumber itu bukan penulis kurikulum PJOK, tapi beliau orang Puskur, jadi orang Puskurjar ya. Jadi mereka yang tahu bagaimana mengatur dari CP menjadi tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran lalu ditentukan jadi alur tujuan pembelajaran dan sebagainya. Mereka lebih menguasai ya. Kemudian alat dan ya peralatan dan sarana prasarana tentu juga disesuaikan dengan apa yang dipilih dari CP terbaru. Nah, dalam RPP ada penulisan model. Ya, jadi selintas saya melihat yang punya Kak Evan ini ada model pembelajaran, langsung menulisnya yang di sana adalah guided discovery. Nah, silahkan kakak-kakak yang masih ingat tentang apa arti model, betulkah guided discovery disebut model atau bukan? Sehingga saya mengingatkan pada kakak-kakak di sini, jadi bukan hanya pada Kak Evan saja. Kalau kakak-kakak akan menuliskan dalam struktur RPP ada yang disebut model atau metode pembelajaran, hendaknya harus tepat. Harus tepat dalam konteks bahwa ada pemahaman atau pengertian tersendiri dari yang disebut model, dari yang disebut metode, dari yang disebut pendekatan, dari yang disebut strategi, dan dari yang disebut gaya. Jangan dicampur adukan. Kalau kakak mengatakan model pembelajaran titik 2 misalnya, misalnya strategi berpangkalan, nah, berarti kakak bukan mengisi model, tapi menggunakan strategi. Jadi kalau dilihat, misalnya kalau model itu menyebut harusnya apakah model pendidikan gerak, atau model kebugaran, atau model sport education, atau model TGFU kalau kakak pernah dengar ya, teaching game for understanding, atau model kooperatif, atau model TPSR, teaching personal and social responsibility ya. Jadi jangan judulnya model tapi menyebutnya apa yang disebut gaya gitu. Misalnya berpangkalan,
itu strategi. Misalnya latihan, berarti itu gaya latihan atau practice style. Jadi hendaknya taat asas. Kalau pendekatan yang dituliskan, pilih misalnya antara pendekatan teknis atau pendekatan taktis, atau pendekatan konsep atau pendekatan keterampilan. Hanya menyebut beberapa saja, tidak semua saya sebutkan. Kalau menyebut gaya mengajar, maka pilihlah ada gaya latihan, gaya penemuan terbimbing, atau gaya di discovery, atau gaya resiprokal, ada gaya problem solving, ada gaya yang disebut periksa sendiri, bahkan termasuk gaya komando misalnya, yang paling sudah dianggap paling kuno gitu ya, walaupun tetap efektif ya. Kemudian kalau menyebut strategi pengajaran atau pembelajaran, maka tulislah apakah strategi kognitif atau strategi pembelajaran sebaya atau peer teaching namanya, atau strategi berpangkalan ya. Strategi berpangkalan adalah yang hampir sama dengan circuit training. Kemudian kalau menyebut metode mengajar, sebut metode bagian atau metode keseluruhan atau metode progresif. Jadi ini seolah pesan dari saya untuk mensosialisasikan bahwa dalam PJOK yang disebut metode, pendekatan, gaya, strategi, dan model itu punya pemahaman sendiri-sendiri. Jadi jangan dicampur adukan maksudnya ya. Selintas tadi saya lihat punya Kak Nia ada penulisan modelnya itu banyak. Ada model, kemudian apa, kemudian di bawahnya ada gaya dan sebagainya. Walaupun mungkin gayanya sih nggak disebutkan, tapi seolah itu satu kotaknya cukup banyak, jadi bisa dituliskan banyak hal di sana. Oke, tentu dengan melihat pada apa yang sudah ada di sana ya, nanti kalau kita melihat RPP akan masuk ke bagian kegiatan pembelajaran. Di mana kalau Kak Evan membagi ada kegiatan pendahuluan yang saya sebut membuka kelas. Kemudian ya di sana sudah langsung dituliskan apa-apanya, cuma yang tidak ada adalah makanya saya tanyakan di sini. Misalnya mengapa tidak dalam membuka kelas, mengapa tidak memasukkan kegiatan misalnya meminta anak duduk di depan guru, jadi tidak dibariskan. Kemudian berikutnya memperkenalkan cara menarik perhatian siswa. Kan kemarin kita sudah belajar, yaitu apakah dengan tepuk tangan atau dengan yel-yel atau dengan semboyan dan sebagainya. Kemudian mengapa juga tidak memperkenalkan perilaku positif atau tanggung jawab misalnya. Kemudian mungkin yang C ini belum saya perkenalkan pada kakak-kakak ya, tapi ini bagian dari cuplikan dari model TPSR sebenarnya. Jadi di awal ketika kita mulai pelajaran dalam aktivitas membuka kelas itu, kita biasanya memperkenalkan atau mengingatkan kembali. Ingat anak-anak, Bapak ingin kalian ketika terlibat dalam pembelajaran selalu berada dalam level-level tanggung jawab yang diharapkan. Ada level 0 kalau tidak bertanggung jawab sama sekali, atau ada di level 1 kalau dia berusaha untuk ikut serta walaupun mungkin belum bersungguh-sungguh. Kemudian ada di level 2 kalau dia sudah berusaha untuk respect dan terlibat penuh dengan dalam pembelajaran, dan bahkan ada di level 3 kalau sudah ikut memperhatikan orang lain dan sebagainya gitu ya, membantu maksud. Kemudian kenapa tidak memperkenalkan cara menjawab pertanyaan sehingga misalnya harus angkat tangan dan menjawab kalau ditunjuk oleh guru. Jadi kita bisa perkenalkan atau diingatkan kalau sudah diperkenalkan. Atau ya pada saatnya dipraktekkan dan sambil diarahkan ke sana. Dan memperkenalkan pengukuran denyut nadi dan bagaimana menerapkannya. Ya, berarti apakah nanti dituliskan atau tidak dalam RPP
silahkan kakak-kakak yang memutuskan. Tapi ada misalnya ada rencana bahwa kita dalam setiap kali mengajar selalu melakukan pengukuran denyut nadi, dan makin lama anak akan makin tahu dan makin paham apa itu denyut nadi dan bagaimana membaca atau mengartikan denyut nadi mereka masing-masing. Kemudian memperkenalkan juga cara merespon aba-aba berhenti. Jadi ketika anak sedang dalam on test, ada aba-aba berhenti, anak misalnya tergantung dari perintah guru apakah diam di tempat, tapi bola atau alat yang sedang dipegang harus disimpan di antara kedua kaki. Jangan biarkan anak memegang bola atau alat apapun ketika guru menjelaskan sesuatu atau ketika guru memberi instruksi. Kemudian ya tentu berikutnya ini kan hanya memperkenalkan, kemudian laksanakannya adalah misalnya yang kedua, ukur denyut nadi awal sebelum pemanasan, kemudian lakukan pemanasan baik dengan game atau lokomotor dengan iringan musik, dan kemudian ukur denyut nadi kembali sehingga anak sudah tahu bahwa ada perubahan denyut nadi yang menunjukkan adanya perubahan intensitas atau adanya kerja yang dilakukan oleh anak sehingga jantung dan paru-parunya sudah meningkat denyutannya. Kemudian syukur nanti sambil diperkenalkan ada DNI, denyut nadi istirahat, ada DNM, denyut nadi maksima, ada DNL, denyut nadi latihan, dan kemudian termasuk prinsip FIT-nya, frekuensi, intensity, dan type. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran inti, ya tentu ketika kita sebelum melakukan penyajian tugas ajar yang terdiri dari pemberian instruksi dan pengorganisasian kelas, kita tarik kembali perhatian siswa hanya untuk fokus ke arah pembicaraan guru. Melihat ke guru, jangan melihat ke arah lain. Kemudian menyajikan tugas gerak yang terdiri dari instruksi dan pengorganisasian kelas, ada pengaturan gerakannya bagaimana, misalnya apakah di titik sempurna, pergerakan bebas, atau pergerakan berpola, berpasangan, individual, atau dalam kelompok, atau dalam pengorganisasian. Ya, mudah-mudahan bisa dituliskan dalam RPP-nya. Kemudian mengatur pentahapan tugas gerak, tahapan mengacu pada penggunaan metode bagian, keseluruhan, atau progresif. Jadi tahapan yang dituliskan dalam kegiatan inti, misalnya yang pertama harus melakukan apa, yang kedua melakukan apa, yang ketiga melakukan apa, tahap yang keempat melakukan apa, sampai kelima dan sebagainya. Itu harusnya sesuai dengan metode mengajar yang digunakan. Kalau kakak mengajar gerakan tersebut pakai metode bagian, maka pentahapannya sesuai dengan metode bagian. Kalau dengan metode keseluruhan, pentahapannya tentu seolah langsung metode keseluruhan, tetapi variasinya nanti yang dibedakan dalam hal bagaimana supaya tugas gerak yang dari awal sudah seluruhnya itu menjadi agak berubah atau agak berbeda di tahap kedua. Itu bisa secara keseluruhan juga. Atau menggunakan metode progresif ya, yang berangkat dari kecil menjadi lebih besar sampai yang ukuran sebenarnya. Kemudian di sini kakak-kakak harus mencari peluang juga untuk menerapkan gaya mengajar tertentu serta memberi kesempatan pada anak untuk mengambil keputusan minimal di salah satu setting antara impact setting atau post impact setting misalnya. Sehingga kakak-kakak juga apalagi kalau di awal sudah menyatakan dalam metode atau dalam model atau dalam gaya mengajar sudah menyebutkan gaya mengajar yang digunakan adalah gaya resiprokal atau berbalasan misalnya. Itu nanti harus muncul dalam tulisan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran inti yang mengarah pada adanya kesempatan mengambil keputusan pada siswa. Dan atur penawaran diferensiasi dengan teknik teaching by invitation
Teaching by invitation adalah kakak menawarkan atau menyediakan misalnya 3 tugas ajar yang berbeda tingkat kesulitannya. Kemudian kita mengatakan pada anak bahwa anak-anak silakan kalian tentukan dari 3 kesulitan atau 3 tugas gerak yang Bapak sediakan itu kira-kira kalian memilih yang mana. Ya, itu artinya teaching by invitation, dengan cara mengundang, bukan dengan cara memerintahkan. Ya, jadi kebalikan dari teaching by invitation adalah teaching by instruction. Jadi menyuruh anak, kamu di sana, kamu di sana. Sehingga inilah yang nanti bisa mencerminkan adanya kesempatan mengundang voice, choice, dan ownership dari anak. Dan pilih gaya mengajar yang tepat, bisa menggabungkan 2 atau 3 gaya mengajar dalam satu episode pembelajaran, di satu tahapan maksudnya, atau di setiap tahapan memilih 1 gaya mengajar. Kemudian berikutnya menyediakan perbenaran demonstrasi dan pemodelan pada setiap tahap tugas gerak. Jadi nanti ditetapkan bahwa anak memperhatikan demonstrasi dari guru, atau anak memperhatikan pemodelan dari anak lain misalnya. Kemudian yang ke-8, menyediakan perbendaharaan pengembangan konten, pemberian feedback, dan selalu mengacu pada penggunaan waktu yang efektif untuk aktivitas, yaitu lambangnya A, masih ingat ya, daripada instruksi I dan pengelolaan K misalnya. Sehingga nanti waktu tunggunya dalam kurung T bisa lebih minimal. Jangan sampai kebalikan. Guru lebih banyak memberikan instruksi dan bagaimana mengatur pengorganisasian kelas anak, tetapi menyediakan waktu yang untuk aktif hanya sebentar. Karena apa? Karena waktu tunggu anak sangat lama. Kemudian terapkan praktek teknik back to the wall dan proximity control. Ada penyiapan pemberian ekstensi, masih ingat ekstensi, penghalusan, dan penerapan yang disebut pengembangan konten. Kemudian terapkan perintah berhenti untuk meningkatkan pengertian anak tentang siap memperhatikan penjelasan atau koreksi guru, atau pemberian umpan balik, feedback, atau minimal memuji, bagus gitu ya, atau pemberian penghalusan atau penerapan. Kemudian setelah selesai ukur denyut nadi latihan kembali, jelaskan apa makna denyut nadi latihan, minta anak menghitung intensitas mereka, dan memberi target denyut nadi di berapa persen dari denyut nadi maksimal. Kemudian perpindahan antara tahap 1 ke tahap berikut diselingi penguatan konsep gerak dengan mengumpulkan anak dan meminta, bukan sambil, tapi sambil duduk di depan guru. Jadi tidak apa-apa ya, ketika 1 tahap selesai, stop, kumpul, anak kumpul mendekat ke guru, suruh duduk, baru arahkan. Berikutnya anak-anak, Bapak ingin begini, atau tadi gerakan kalian masih begini, Bapak ingin kalian mengulang lagi dengan cara begini dan sebagainya. Arahkan sama seperti dalam teknik demonstrasi, tunjukkan, jelaskan, berikan alasan, kemudian apalagi, dan meminta anak untuk fokus pada satu aspek yang misalnya kalau handstand, lihat tangan Bapak, kalau menendang, lihat perkenaan bola antara kaki Bapak dengan bola dan sebagainya. Itu jadi teknik mendemonstrasikan juga ada tahapannya sehingga kita ingatkan anak untuk fokus kemana. Dan siapkan konsep tertentu dalam lembar kertas yang dipasang di depan dada. Sesekali kita akan membahas materi teori sambil anak-anak praktek, sambil duduk misalnya. Stop anak-anak. Berikutnya terapkan atau sampaikan ada konsep-konsep gerak tertentu. Misalnya ada hukum keseimbangan terdiri dari 4.
atau hukum akselerasi, atau hukum kelembaman, atau apa? Aduh, kok jadi agak lupa itunya ya. Jadi hukum kelembaman adalah hukum yang menyatakan sekali kita bergerak, maka kita cenderung mempertahankan gerakan kita. Tetapi ketika kita dalam posisi diam, kita cenderung menahan kediaman kita dan sebagainya. Oke, ini kemudian dalam menutup kelas, berikan refleksi, minta anak mengangkat 1 jari, 2 jari, 3 jari untuk menggambarkan kesungguhan. Oke anak-anak, tunjukkan dengan jari kalian apakah kalian tadi ketika mengikuti kegiatan sudah berusaha keras. Tunjukkan 3 jari kalau kalian merasa berusaha sangat keras, 2 jari menunjukkan bahwa usaha kalian mencukupi, kemudian angkat 1 jari kalau kalian belum merasa benar-benar atau sungguh-sungguh misal. Ya angkat, lalu anak ada yang angkat 1, ada yang angkat 2, ada yang angkat 3 dan sebagainya. Kemudian minta anak mengidentifikasi perilaku mereka dengan angkat 1 jari, 2 jari atau 3 jari, hampir sama seperti tadi, diawali dengan tunjukkan dengan jari kalian berada di level apa. Apakah kalian sudah membantu teman atau belum dan sebagainya. Kemudian minta mereka menilai pemahaman kognitif mereka, penguasaan gerakan keterampilan yang dipelajari, serta menilai kesenangan mereka dalam mempelajari gerak yang diajarkan. Bisa juga dengan cara ngangkat 1, 2, atau 3 jari. Nah, kemudian dalam RPPKF-an yang belum ada adalah juga pelaksanaan asesmen otentik dalam pembelajaran tadi, ya, dalam pembelajaran di atas. Sehingga nanti kita harus bisa menentukan kalau ada asesmen otentik atau asesmen atau penilaian terhadap apa yang dipelajari, di mana hal itu harus dilakukan. Apakah ketika anak sudah selesai semuanya dan adanya di penutup kelas, sebaiknya kan tetap di pembelajaran inti gitu ya. Walaupun tidak harus semua menunjukkan atau tidak semua gerakan harus ditunjukkan secara khusus, tapi paling tidak ada penyinggung yang terkait dengan assessment. Oke, itu kakak-kakak yang mudah-mudahan kakak-kakak masih tetap ikuti. Jadi siapapun yang menulis RPP atau mengajukan RPP sebagai bukti karyanya, saya ingin kakak-kakak melihat kembali ya pada apa yang sudah saya tuliskan, apakah RPP kakak-kakak sudah memasukkan unsur-unsur tadi yang saya sebutkan atau belum gitu ya. Nah, kalau belum ya saya ingin meminta kakak-kakak untuk mencoba kembali. Jadi seolah merevisi RPP-nya termasuk kakak-kakak yang RPP-nya belum saya bahas malam ini. Begitu ya kakak-kakak, mudah-mudahan. Kemudian kita masuk ke pembicaraan yang berikut terkait dengan ulasan terhadap video dari Kak Siska. Jadi nanti ini juga hampir sama, siapapun yang memilih video sebagai bukti karya, saya ingin kakak-kakak punya katakanlah keinginan untuk menunjukkan apa saja, gitu ya. Jadi ini antara yang terlihat oleh saya dalam video Kasiska dengan apa yang saya usulkan, ini mudah-mudahan bisa terdeteksi ya. Kegiatan membuka kelas dari Kasiska, anak dibawa duduk di hadapan guru. Guru dengan santai tapi serius membuka kelas. Berarti ini komentar saya terhadap apa yang dilakukan Kasiska. Kalau dilihat dari sini, saya sudah optimis nih.
Kemudian guru mengarahkan pertanyaan yang harus dijawab oleh anak dengan menyuruh ya, dengan tanda angkat tangan gitu. Nah ini bagus ya, seolah-olah kakak sudah memperkenalkan bahwa cara menjawab pertanyaan dari guru itu harus angkat tangan, kemudian yang ditunjuk baru menjawab. Bu. Kemudian membawa anak membuat alat modifikasi dari bahan sederhana. Nah, ini ditunjukkan oleh Kak Siska dalam videonya bahwa sebelum pembelajaran dimulai atau katakanlah setelah pembukaan dan sebagainya, anak-anak disuruh membuat alat modifikasi. Tetapi memang karena alat yang dibuatnya adalah bola untuk kasti, maka pembuatannya cukup mudah, yaitu entah anak, entah Kak Siska yang menyediakan semacam koran atau karet dan sebagainya yang diikat kemudian menjadi bola. Sehingga setiap anak punya satu bola. Hanya ya berikutnya supaya anak masing-masing mempunyai masing-masing bola satu. Bola hasil karyanya ya. Hanya yang saya pertanyakan adalah ketika anak-anak membuat alat ini, sepertinya waktunya sangat lama, hampir 10 menit hanya dipakai untuk membuat alat. Padahal artinya mungkin Kak Siska bisa menyuruh setiap anak untuk membawa bola dari rumah hasil pekerjaan mereka atau hasil kreasi mereka. Oleh karena itu kakak bisa menyatakan bahwa oke anak-anak minggu depan kalian harus membawa bola. Nih ibu akan ajari dulu ya sekarang untuk cara membuat bola. Jadi itu boleh dilakukan di luar pelajaran atau di pelajaran tapi mungkin di penutup kelas gitu ya. Sehingga mengatakan minggu depan harus bawa bola seperti ini. Ini cara membuatnya begini. Tidak diajarin dan tidak dituntut anak membuat di situ, tapi kita memperlihatkan kita membuat satu bola, kemudian itulah yang dilihat oleh anak-anak sehingga mudah-mudahan singkat, kemudian anak-anak akan membawa bola masing-masing. Nah, kemudian berikutnya menugaskan anak pemanasan, maksudnya peregangan ya. Anak disuruh melakukan peregangan masing-masing di titik sempurna. Saya senang bahwa Kak Siska sudah memperkenalkan titik sempurna ya pada anak. Kemudian menugaskan anak masuk ke dalam tugas gerak di titik sempurna, yaitu melakukan lempar tangkap ke atas sendiri-sendiri. Jadi silakan anak-anak dan bola kalian di titik sempurna, kalian lempar bola kalian ke atas dan tangkap kembali. Lakukan berulang-ulang. Ini sudah bagus ya. Artinya kakak sudah mengatur pergerakan anak atau pengorganisasian anak dengan sangat sederhana, yaitu cukup dengan cari titik sempurna kalian dan lakukan. Ini cara mengatur atau cara mengorganisasikan kelas yang sangat sederhana tapi efektif. Kemudian berikutnya menugaskan anak berpasangan dengan gerak melempar menangkap yang bervariasi. Tadi sendiri-sendiri, kemudian yang berikutnya anak melakukan lempar tangkap dengan berpasangan. Ini pun cukup efektif, cukup dengan ya kalian cari pasangan, kemudian lakukan dengan jarak yang dekat dulu, kemudian nanti makin lama makin jauh. Kemudian menugaskan anak dengan masih berpasangan melakukan gerak menggelundungkan bola dan menangkapnya bergantian. Tapi tidak meminta anak untuk memperhatikan dulu. Di sini saya komentari guru tidak memberi demonstrasi dengan meminta perhatian penuh dari anak. Misalnya untuk menunjukkan gerakannya bagaimana, menangkapnya bagaimana, kemudian sejak jaraknya harus bagaimana, bolanya melambungkah atau datar dan sebagainya. Dan kemudian guru pun tidak melakukan back to the wall karena guru ikut berpasangan. Nah, ini seolah-olah tidak jelas pergantian atau perbedaan antara
kegiatan membuka kelas dengan kegiatan intinya, karena di sini tanpa ada meminta anak untuk selesai, misalnya setelah selesai pemanasan anak mengukur denyut nadi dan sebagainya, itu juga tidak ada. Jadi tidak begitu jelas perpindahan antara kegiatan membuka ke kegiatan inti. Seharusnya nanti bisa ya dilakukan seperti itu, kemudian syukur kalau pakai denyut nadi dulu. Kemudian posisi guru pada saat menjelaskan masih berada di tengah. Jadi bukan guru menempatkan back to the wall, menempatkan diri secara back to the wall, tapi guru ada di tengah. Bahkan guru ikut menjadi partner dari anak. Sehingga ya dengan demikian kita bisa menduga. Pertama, guru tidak bisa memperhatikan semua anak. Kemudian kedua, guru ya akhirnya konsekuensinya tidak melakukan pengembangan konten. Apakah ekstensi atau misalnya penghalusan atau misalnya apa yang disebut penerapan. Kemudian tidak ada pengembangan, ya jadi sudah saya sebutkan tidak ada pengembangan konten. Kemudian kalau ini pembelajaran kasti, ya jadi tadi memang Kak Siska di awal menyatakan bahwa pembelajarannya adalah pembelajaran bola kecil kalau tidak salah. Ya, kemudian seolah mengarah ke kasti. Hanya ya begini, karena ini saya yakin anak SD itu tuh ya Kak Siska itu yang diajarnya. Kalau ini pembelajaran kasti berarti Kak Siska menggunakan pendekatan teknis karena mengajarkan dulu tentang lempar tangkap. Jadi ada lemparan istilahnya setinggi dada, ada lemparan yang melambung, dan kemudian ada gerakan melempar atau menggelundungkan bola. Jadi itu teknik dasar lemparan dan menangkap. Jadi Kak Siska otomatis menggunakan pendekatan pembelajarannya dari pendekatan teknis, mendahulukan mengajarkan teknik dasar. Tetapi kalau guru mengajarkan gerak atau keterampilan manipulatif, ya, di mana manipulatif ini kakak akan ya boleh menyebut atau mengakui bahwa kakak menggunakan model pendidikan gerak. Tapi sepertinya Kak Siska lebih ke arah pembelajaran kasti. Kalau ini diarahkan ke pembelajaran keterampilan manipulatif, anak seharusnya diarahkan untuk misalnya mencari sendiri. Ada gerakan apa yang bisa kamu lakukan? Cari variasi, tentu memperkenalkan konsep gerak dan sebagainya. Tapi karena ya kemungkinan besar lebih ke arah pembelajaran kasti, maka anak diarahkan langsung. Sehingga misalnya guru mengatakan sekarang lambung, sekarang menggelundung. Nah, berarti itu kan keputusan ada di guru. Sebaiknya guru memberi kebebasan pada anak untuk mencari gerakan dan variasinya dengan menjelaskan atau menantang anak dengan menerapkan konsep gerak, konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, atau konsep keterhubungan. Sehingga minta anak yang mencari kemungkinan tugas geraknya dan biarkan anak yang mengambil keputusan. Jadi kayak mengajar latihan kalau dilakukan itu. Jadi modelnya model pendidikan gerak karena kalau pakai manipulatif tadi ya. Kemudian tentu arahnya kepada bagaimana mengelaborasi konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan sebagai upaya memvariasikan gerak. Kemudian Kak Siska selalu mengatakan stop, tapi alat tidak disuruh untuk disimpan di tanah dan harusnya anak bebas dari memegang alat. Tapi itu tidak dilakukan sehingga ketika Kak Siska menjelaskan kelanjutan gerakannya apa, anak-anak sambil memainkan bola. Ya. Kemudian anak dikumpulkan kembali, tapi tidak meminta anak. Jadi
pergantian episode 1 ke episode 2, anak ada dikumpulkan tapi tidak diminta untuk duduk. Kemudian guru mengajak beralih ke tugas gerak memukul bola. Nah, dalam pembelajaran memukul bola ini sangat artinya sangat kelihatan bahwa Kak Siska belum menggunakan teknik penghalusan atau pengembangan atau ekstensi dengan cara yang disebut merubah open skill menjadi closed skill. Masih ingat di modul 2.2 ada yang disebut baik penerapan maupun ekstensinya dengan cara ada keterampilan tertutup, ada keterampilan terbuka. Kasti adalah keterampilan terbuka, ya, di mana kalau anak melempar, kalau anak memukul, tidak akan ketahuan arahnya kemana. Tetapi ketika anak belajar atau mulai belajar, guru harusnya memudahkan gerakan tersebut, misalnya cara memukul bola. Cara memukul bola yang Kak Siska terapkan adalah memukul bola langsung dari pantulan temennya, dan cara anak melempar untuk memberikan lambungan pada anak lain tidak diungkapkan oleh Kak Siska harus bagaimana, sehingga ada anak yang melemparnya dari atas seolah melempar seperti ke arah bawah, ada yang anak yang melambungkan bola sangat tinggi atau melempar bolanya sangat kenceng, ya, sehingga banyak anak kesulitan. Sehingga saya menyebutnya success rate dari anak-anak yang melakukan gerakan memukul sangat rendah karena banyak yang gagal, gitu ya. Di mana tadi saya mainkan success rate rendah, oh ya sini. Success rate dari anak hingga 20 menit pembelajaran melambung dan memukul bola sangat rendah, gitu ya. Jadi banyak anak yang tidak bisa, sehingga ya bagaimana anak pernah merasa sukses gitu. Kemudian guru menjelaskan setiap informasinya tidak terpusat, sehingga misalnya termasuk membagi kelompok. Jadi setiap kelompok ada yang menjadi tim memukul dan penjaga, kemudian yang pembagian kelompoknya sepertinya kurang efektif. Jadi bahwa disayangkan bahwa guru tetap membiarkan anak memainkan bola ketika guru menjelaskan. Guru membagi anak dalam kelompok, di setiap kelompok ada yang dijadikan tim pemukul dan ada yang tim penjaga. Pembagian kelompoknya masih belum jelas. Dan guru menjelaskan ke per kelompok. Jadi guru mendatangi kelompok ini harus begini, kelompok ini harus begini, bergantian gitu ya. Tidak meminta semua anak duduk kemudian memperhatikan lalu guru menjelaskan secara terpusat. Sehingga waktu tunggu dari anak menjadi cukup panjang karena guru secara bergiliran menjelaskan ke kelompok-kelompok yang terpisah. Dan penempatan kelompok yang berbeda tidak diperhitungkan agar terbuka ruang gerak anak dan menghindarkan dari posisi saling menghalangi. Jadi dalam video Kak Siska tadi terlihat bisa jadi satu kelompok anak yang memukul, kalau bolanya terpukul keras bisa kena anak lain dari kelompok lain yang posisinya ada di sebelah depan sana gitu ya. Itu kalau gerakannya berbahaya maka bisa membahayakan anak sebenarnya. Seharusnya kalau memungkinkan sebenarnya pembelajaran kasti itu tentu kalau bisa menggunakan pendekatan taktis, ya, sehingga cara mengajar awalnya itu berbeda, bukan mengajarkan teknik dasar tapi mengajarkan tentang bagaimana kasti dimainkan. Jadi ada satu anak yang menyajikan bola ke tengah lapangan, ada anak yang mencoba menangkap bola di lapangan dengan cara nanti harus mengembalikan bola tersebut untuk mematikan orang yang lari misalnya. Dan itu bisa dilakukan dari yang sederhana mungkin gitu ya.
Kemudian pengelolaan kelas, baik barisan dan pergiliran pemukul dan pelempar kurang efektif. Ya, jadi termasuk terlalu banyak anak yang menunggu giliran. Ya, walaupun dibagi 2 kelompok, di setiap kelompok ada yang jadi pemukul, ada yang jadi penjaga. Atau bukan penjaga, artinya ada yang melambungkan dan ada yang memukul. Terlihat bahwa anak tidak ada yang berhasil memukul bola, tapi guru memberi pujian meski anak gagal. Ya, walaupun misalnya bolanya tersentuh dikit sudah disebut bagus. Gitu ya. Nah itu saya kira pujian atau umpan balik harus kontekstual dan harus tangible, harus contingent. Contingent itu terkait dengan apa yang terjadi. Guru tidak menekankan cara melambung bola, ketinggian bola, kecepatannya, termasuk jarak antara pelambung dan pemukul, sehingga lambungan jenis lambungan bermacam-macam dan relatif sulit bagi anak yang memukul. Secara umum, pembelajaran di tahap memukul bola ini tidak memberikan pengalaman sukses pada anak. Secara umum, kesempatan bagi anak untuk mengulang gerakan yang ditugaskan terbilang rendah karena terlalu banyak anak dalam kelompok. Sampai sekian lama anak putri masih berperan sebagai pelambung saja. Cuma sebagian yang merasakan memukul. Guru kurang mengontrol kemungkinan penyesuaian tingkat kesulitan karena tidak ada pengembangan konten. Kemudian success rate dari anak hingga 20 menit pembelajaran memukul sangat rendah. Peralihan ke aktivitas selanjutnya tidak jelas batas dan perintahnya. Waktu menunggu bagi setiap anak sangat lama. Kemudian peralihan ke materi berikutnya kurang efektif. Penjelasan guru diwarnai oleh banyaknya anak yang memainkan alat atau bola ketika mendengarkan penjelasan guru. Tahap terakhir adalah tahap bermain, instruksi dan pengelolaannya cukup lama. Kemudian keterbatasan lapangan dijadikan alasan untuk membiarkan mayoritas anak putri mengalah untuk tidak banyak bermain, ya. Malah disuruh istirahat. Kemudian pelajaran ditutup dengan aktivitas penutup kelas. Tidak ada pengukuran denyut nadi, kemudian pelajaran didukung bukti surat persetujuan. Oke, jadi yang sudah dilengkapi oleh Kak Siska adalah adanya surat persetujuan dari orang tua anak. Entah dari orang tua anak, entah dari kepala sekolah, tentu dari orang tua kayaknya ya. Nah itu kakak-kakak yang terkait dengan video yang ditunjukkan oleh Kak Siska. Nah tentu saya mohon maaf ya. Jadi kalau melihat dari apa yang sudah ditunjukkan dalam video, ya saya belum akan mengizinkan video Kak Siska untuk diunggah di PMM gitu ya. Nah, kalau bisa diperbaiki dulu, mungkin mudah-mudahan catatan saya membuat kakak bisa melihat lagi. Bahkan kakak-kakak yang lain kalau diperkenankan melihat video Kak Siska boleh sambil memegang, misalnya sambil nonton sambil membaca apa yang saya tuliskan ini gitu ya. Mungkin akan sangat bagus kalau bisa begitu. Baik kakak-kakak, ini memang akhirnya jadi bahasan ya dari saya terhadap apa yang dimunculkan atau yang ditampilkan oleh kakak-kakak, bukan bersifat refleksi dengan interaksi dua arah. Ya, saya memang banyak hal yang ingin saya sampaikan, sehingga saya ingin bahwa bukti karya yang kakak-kakak buat tentu kalau bisa agak berbeda dengan bukti karya yang disampaikan oleh teman-teman kakak dari kelas lain ya. Saya menggarisbawahi bahwa ya kemungkinan besar banyak fasil juga yang tidak tidak terlalu menjaga kualitas dari bukti karya, sehingga saya khawatir nanti kalau bukti karya di PMM ini disaksikan oleh banyak guru lain, maka saya khawatir jadi
makin banyak yang meniru hal-hal yang kurang tepatnya gitu. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak nanti bisa terus belajar, dan tentu apa yang kita pelajari dalam program pendidikan ini memang mungkin kita tetap pertahankan, grup kita pertahankan, dan kita bisa mencoba mengisi kegiatan-kegiatan kita dengan cara berbagi pengalaman. Mudah-mudahan. Ya. Oke. Ternyata waktu sudah habis kalau hanya 1 JP ya kakak-kakak yang saya pakai untuk menjelaskan baru dari 2 orang ya. Tapi mudah-mudahan karena video ini juga produk yang paling dihargai dalam bukti karya ya. Jadi kemarin tadi itu kita banyak diskusi di grup semua fasil ya yang di seluruh Indonesia. Banyak yang menangkap bahwa kalau bukti karyanya video ternyata nilainya lebih besar daripada kalau kakak-kakak memilih RPP atau memilih modul ajar. Walaupun tentu ketika dikonversi ke nilai kakak-kakak ya tentu akan disesuaikan. Tapi kalau video itu seolah nilai maksimalnya adalah 90, sedangkan kalau RPP berdasarkan rubrik yang ada hanya 60 begitu. Walaupun nanti dikonversikan kepada nilai yang berskala 1 sampai 100. Jadi sebenarnya begitu ya. Baik kakak-kakak, itu dulu dari saya untuk sementara. Nanti akan saya bagikan ini di grup ya. Mudah-mudahan kakak bisa mempelajari kembali. Insya Allah walaupun agak sulit bagi saya untuk menyatakan bahwa hasil revisi kakak-kakak misalnya bisa selesai secepat mungkin, saya akan berusaha agar keputusan tentang bukti karya yang sudah diupload dari kakak-kakak akan segera ada hasil validasinya dari saya. Misalnya, oke Kak, ini bisa lanjut masuk ke tinggal unggah ke PMM. Atau mungkin saya memberi semacam revisi dengan menyatakan tolong diperbaiki lagi dalam hal apanya dan sebagainya. Mungkin bisa begitu. Ya, kakak-kakak, itu dulu dari saya. Apakah ada yang ingin disampaikan, ada yang ditanyakan, silakan. Tetapi memang saat ini ya kita sedang menunggu bahwa bukti karya yang harusnya di-storekan atau di-upload dengan batas waktu sampai kalau nggak salah sampai 26, sampai hari Senin 26 Agustus, harapannya adalah bahwa kakak-kakak semakin cepat menguploadnya sehingga bisa segera diberi revisi. Ya. Oke, itu dulu dari saya. Udah ada pertanyaan dari Siska sudah raise hand. Mudah-mudahan bukan hanya protes karena tadi saya kemukakan hal-hal yang harus diperbaikinya ya. Tapi ya kita dengarkan bersama. Silakan Kak Siska. Ya Kak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak atas masukannya, itu sangat membantu saya untuk memperbaiki videonya. Kalau misalkan ini saya mau nanya Kak, kalau sebenarnya kemarin kan saya sudah ngambil 2 video. Yang pertama saya coba menerapkan model sport education dengan anak-anak. Tapi saya masih ragu untuk menguploadnya, jadi saya mengupload yang permainan bola kasti nih Kak. Kalau seumpama ini kan saya masih banyak sekali revisinya, kemudian tadi Kakak belum approve untuk masuk ke PMM. Kalau seandainya saya upload yang model sport education itu bisa atau harus tetap dengan materi yang sama Kak? Itu aja Kak. Iya, baik. Ya,
intinya boleh saja kalau kakak langsung ganti video yang satu lagi. Hanya kalau menurut saya persoalan sport education itu dari sisi konsepnya saja menurut saya belum jelas gitu ya. Belum jelas dalam arti begini. Pemahaman para fasil terkait dengan sport education model aja belum ajak, belum seragam. Pemahaman fasil seolah masih baru diarahkan pada SEM sebagai implementasi dari P5. Tetapi pelaksanaan dalam kurikulum, dalam intrakurikulernya itu belum dijelaskan dengan cukup mendasar begitu. Sehingga saya khawatir kalau kakak memasukkan video yang terkait dengan SEM malah mungkin akan lebih istilahnya lebih banyak revisi lagi dari saya, jangan-jangan gitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah kakak sebenarnya bisa mengubah kalau masih pakai video tadi mungkin, tapi ya gimana ya, yang sudah bermainnya itu yang saya kira terlalu harus membutuhkan banyak revisi dalam pembelajaran ketika anak masuk ke tahap bermain. Sehingga ya khawatir itu juga seolah jadi contoh, kan namanya kan bukti karya. Seolah kakak-kakak itu sebenarnya harapannya atau idealnya adalah menunjukkan karya yang dianggap sudah paling baik gitu ya. Nah, jika itu hanya diedit-edit tanpa mengubah, saya yakin hasilnya tidak akan optimal gitu Kak. Apakah kakak bersedia tidak dengan katakanlah melihat dan membaca lagi ulasan saya, dilihat lagi itunya. Kakak bisa retake lagi, mungkin enggak? Misalnya 1 hari digunakan untuk ini lagi, kemudian ngeditnya hanya terkait dengan misalnya aspek musik, tampilan dan sebagainya. Bahkan ya sebenarnya ada yang mungkin harus saya ingatkan kembali, kalau video itu kualitas suara dan kualitas gambar harus bagus karena dalam rubriknya itu juga termasuk unsur yang dinilai. Jadi kebanyakan memang ya idealnya kalau ngambil itu guru itu sudah punya yang disebut mikrofon yang tanpa kabel itu Kak, wireless, jadi suaranya jelas. Tapi kalau yang kakak istilahnya tunjukkan dalam video, banyak saat atau momen di mana suara kakak tidak begitu jelas. Hampir sama dengan Kak Laili juga. Kak Laili juga suaranya banyak yang tidak jelas. Nah bahkan begini, melihat yang punya Kak Laili ya, kakak-kakak mungkin bisa melihatnya selintas dari apa yang ada di sini. Jadi Kak Laili ini memulai pembelajaran di kelas dulu. Jadi sampai 11 menit baru keluar kelas. Ya. Nah ini saya masih ragu apakah Kak Laili ini menerapkan apa yang disebut pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah di mana seolah guru mengajak anak untuk mengamati dulu, kan dulu scientific approach itu diawali dengan pengamatan, kemudian dengan mempertanyakan, kemudian apalagi gitu ya. Nah, jadi saya tadi bertanya-tanya, kok Kak Laili memulai pelajaran PJOK berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian apalagi tadi ya, itu di kelas. Jadi sampai 11 menit itu di kelas. Pembelajaran keseluruhan 20 menit sekian, 22 atau berapa. 11 menit dalam kelas. Kemudian pemanasan dan menutup kelas lebih lama daripada
intinya. Intinya anak-anak melakukan gerakan untuk memperkuat komponen kebugaran daya tahan. Ya. Ada 5 gerakan atau 4 gerakan tadi di pos-pos. Pos 1 lari bolak-balik. Yang kedua sebenarnya jumping jack yang dilakukan anak itu. Yang ketiga naik turun tangga atau Harpad step up and down gitu ya. Kemudian yang berikutnya seperti squat jump ya. Nah 4 itu kakak melakukan yang harusnya berpangkalan itu kan semua anak kebagian di semua pos. Tapi baru 1 putaran ya kakak sudah menghentikan. Tidak ada anak yang berpindah dari squat jump ke lari bolak-balik. Dari lari bolak-balik pindah ke jumping jack. Dari jumping jack ke naik turun bangku. Tidak ada ya. Tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat. Sehingga penyelesaian yang pembelajaran anak untuk 1 sesi itu hanya 2 menit. Jadi pemanasannya lebih 5 menit atau hampir 5 menit. Intinya 2 menit. Kemudian menutup kelasnya juga hampir 6 menit. Gitu. Atau berapa tadi. Jadi keseluruhan 20 menit. Nah, sehingga kalau dilihat dari sini, ya saya mengatakan begini. Mana ya tadi? Guru memilih strategi berpangkalan untuk ngajak anak belajar berbagai gerakan peningkatan kebugaran. Kelompok 1 gerakan naik turun bangku. Kelompok 2 gerak squat jump. Kelompok 3 gerak shuttle run. Kelompok 4 gerak jumping jack. Tapi strategi berpangkalan ternyata tidak disirkuitkan sehingga tidak setiap anak mendapat giliran yang sama dalam melakukan gerakan yang lain. Jadi tadi 1 kelompok anak hanya di turun naik bangku, atau yang kelompok lain hanya di shuttle run, kelompok lain hanya di jumping jack, dan kelompok lain hanya lari bolak-balik atau shuttle run. Tidak ada putaran. Ya. Nah, seharusnya kan semua anak kebagian di semua pos. Gitu ya. Jadi apakah dengan komando waktu atau ketentuan waktu atau bukan. Ya. Jadi ya, ini pemanasan saya sebut sekitar 5 menit ya. Kemudian apa? Oh, nah sini ada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, tidak ada mengukur denyut nadi, kemudian padahal di awal ngomong tentang denyut nadi waktu di kelas, tapi tidak ada ya. Ya, ini nanti bisa dibaca Kak ya. Jadi diantaranya seperti itu. Nah, kembali ke Kasiska tadi, artinya kalau kakak bisa memperbaiki semacam skenario pembelajaran yang baru, tetap dengan materi yang hampir sama dengan tadi, kemudian untuk bermainnya mungkin bisa diawali dari yang sederhana dulu. Misalnya main tuh begini Kak, anak-anak kan harusnya tidak perlu langsung melempar dan menangkap bola dulu, dan memukul bola dengan pemukul kasti. Tapi anak bisa diminta yang pelempar yang pemukul itu suruh melempar bola ke lapangan, kemudian dia lari. Dengan cara melempar dia bisa memilih ke arah mana anak lari. Mengarahkan bolanya sehingga misalnya susah ditangkap. Nah, jadi strategi bermain ketika di awal itu sudah diterapkan. Sebagai pemukul kalian harus punya waktu supaya bisa lari ke B1 kemudian pulang lagi ke home base. Supaya punya waktu maka lemparan kalian harus diupayakan jauh dari orang yang menjaga misalnya. Nah, itu bisa dilakukan secara sederhana dulu dengan cara misalnya kalau dengan prinsip yang saya sebut tadi, bergerak dari keterampilan tertutup, bergerak ke keterampilan terbuka, maka apakah diawali dari yang lebih sederhana yaitu melemparkan bola sejauh mungkin ke tengah lapangan, atau
kakak memulai bermainnya itu dengan menyimpan bola di atas betting tee, di atas tiang. Sehingga anak yang memukul bola, memukulnya bisa lebih mudah karena dia memukul bola yang diam. Jadi bukan dari lemparan dulu, gitu. Seolah begitu. Itu kan bagus kalau kakak terapkan gitu dulu. Yang penting cara bermainnya itu menjelaskan pada anak bagaimana strategi bermain diterapkan atau strategi gerak yang tadi saya sebutkan di CP ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kakak sedang mengarahkan anak untuk memanfaatkan strategi gerak untuk mencapai keberhasilan penampilan melakukan gerakan. Seperti itu. Sehingga kelihatan bisa kelihatan berangkat dari mudah, kemudian nanti agak susah dan sebagainya. Apakah hanya cukup di seolah di satu jenis penyajian bola di atas betting tee saja terus sampai selesai, nggak usah sampai ke melempar dulu, tapi anak diperlihatkan memahami bagaimana tugas si pelempar untuk membuat skor dengan cara bisa pergi dari home base keluar base, apakah base 1, base 2 atau base 3 baru ada home base, atau disederhanakan cukup ada satu base di tengah lapangan sehingga anak yang memukul bola dengan cara sederhana itu bisa lari ke base 1, balik lagi ke base 2, ke home base baru punya skor. Seperti itu barangkali. Jadi tidak usah dari dilempar oleh lawannya. Kalau dilempar oleh lawan kan lawan akan berusaha untuk mempersulit lambungannya gitu. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kakak bisa memilih dalam constraint waktu yang cukup tinggi ini, artinya cukup terbatas, kakak silahkan mau milih yang mana. Ya, begitu kayaknya kayak. Mudah-mudahan bisa diputuskan sebaik-baiknya. Kak, mau nanya lagi Kak. Jadi untuk tadi awal, kemudian kegiatan yang lempar dan tangkap bola itu tetap ada nggak apa-apa ya Kak? Hanya kegiatan yang bermain yang diganti dengan yang tadi Kakak bilang itu aja ya Kak? Ya, ini pertanyaan yang sulit ya dalam kondisi begini. Sebenarnya kalau kakak mau menerapkan TGFU, kakak itu bisa mengarahkan langsung anak untuk langsung bermain. Diawali dengan cara melempar dulu. Bahkan kakak juga kalau bisa membayangkan kan begini. Sebenarnya misalnya anak bisa memainkan bola, melempar tangkap bola lebih baik ke yang memainkan bola besar atau bola kecil untuk anak SD? Lempar tangkap bola besar Kak? Bola besar kan? Sehingga kalau saya akan ngajar kasti pada anak, akan pakai bola voli atau bola tangan atau mungkin bola sepak yang cara menyajikan bola supaya terlempar ke tengah itu tidak dengan dilempar tapi dengan ditendang. Anak yang di tengah harus menangkap bola dan melemparkan bola itu ke anak yang sedang lari. Sesudah anak menendang, anak lari ke tengah, anak yang di tengah si anak penjaga akan menangkap bola itu dan akan melempar misalnya bolanya kemana. Atau kalau melempar bola ke badan anak dianggap berbahaya, anak harus mematikan anak yang sedang lari dengan cara seperti bola bakar. Ya. Jadi misalnya bolanya cepat di oper-oper ke anak yang dekat tempat membakar, apakah black apa gitu ya, sehingga bola ketika memukul ke black itu anak yang sedang lari mati, dinyatakan mati. Nah itu kalau kakak menggunakan TGFU itu seolah berawal dari situ, kemudian baru dengan misalnya bola yang dilempar, kemudian bola yang ditempatkan di betting tee, kemudian dengan cara memantulkan sendiri baru pukul dengan bola yang lebih kecil dan seterusnya. Sehingga pembelajaran itu cukup menunjukkan tahapan bermain. Tidak mengajarkan teknik dasar.
Nah, itu berarti kakak memilih apa yang disebut model TGFU atau pendekatan taktis. Ya, oke. Mudah-mudahan kakak bisa milih. Tapi ini saya juga sebenarnya sedang mikir-mikir apa bisa nggak saya ngirim video tentang bagaimana TGFU dilaksanakan ya. Tapi tentu ada yang tahapannya agak berbeda. Tidak dari yang sederhana banget, tapi sudah cukup tinggi tingkatan awalnya. Oke, saya kira itu dulu ya untuk jawaban untuk Kak Siska. Ada lagi yang lain? Ya. Ya, terima kasih. Kak Leni Agus, silakan. Kak Leni Baik, ya? Agus. Ya, Kak. Ya, Kak. Ya, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini tadi saya nyimak dari awal. Luar biasa sekali tadi terkait penjabaran dari Kak Agus tadi, membuka wawasan baru bagi saya secara pribadi. Saya merasa lebih lebih memahami dari sebelumnya begitu ya. Terkait awalnya saya mau mengirimkan bukti karya itu berupa RPP atau modul ajar. Nanti lihat waktunya sih kalau nggak keburu. Tadi sih sudah sempat saya upload, tapi ternyata kok kayaknya belum muncul ya. Belum. Dari situ saya di sini kok merasa ingin membuat video dari penjabaran Kak Agus tadi. Jadi sepertinya saya ada rencana ingin membuat video begitu. Ya, Jadi nanti ya. saya ada 2 alternatif sih Kak Gus sebenarnya. Kalau nanti ini lihat besok situasinya kalau anak-anak bisa diajak untuk ambil rekaman, mungkin untuk surat izinnya bisa nyusul ya Kak Gus ya. Saya mungkin akan memberitahu melalui grup dulu. Grup kan punya grup kelas, ada orang tua di situ. Jadi paling saya pemberitahuannya meminta izin kepada para orang tua untuk membuat rekaman untuk keperluan itu. Nanti kalau itu bersedia ditampilkan di YouTube saya gitu. Paling secara lisan terlebih dahulu, nanti untuk suratnya mungkin saya berikan besok, paling baru bisa dikumpulkan kembali di hari Senin. Mudah-mudahan masih keburu gitu Kak. Iya, Rencana saya ingin membuat video terkait basket sih Kak. Ini saya kok ngerasa termotivasi ya ingin membuat video, karena tadi kan dibilangnya untuk video kan skornya lebih besar ya. Bukan semata-mata karena itu sih, tapi saya juga pengen mengembangkan apa yang Kak Agus sudah jabarkan tadi gitu. Mencoba mengembangkan dari apa yang sudah dijabarkan tadi. Ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan Kak Agus tadi gitu. Iya, Kak. Jadi saya minta izin di sini secara langsung minta izin terkait tadi kan saya bilang mau menguploadnya besok paling tidak. Tapi saya minta waktu lagi, kalau memang nanti video nggak keburu, saya akan upload RPP seadanya yang sudah direvisi. Kemudian kalau memang video nanti saya ubah gitu Kak. Jadi nanti mungkin saya akan kirim alternatif ya Kak ya, 2. Antara RPP atau apa, nanti kira-kira yang mana yang lebih direkomendasikan untuk diupload gitu Kak. Terima kasih Kak, itu aja. Terima kasih atas penjelasannya semuanya. Tadi sangat luar biasa. Tidak semua fasilitator seperti Kak Agus, terus terang, karena tadi saya tanya dengan teman yang satu sekolah itu memang beliau itu fasilitatornya tidak menjelaskan sedetail seperti Kak Agus seperti ini. Jadi teman saya itu memang masih, kebetulan kan satu sekolah kami mengerjakan tugas itu hampir sering komunikasi bareng-bareng gitu. Nah, teman saya itu masih ngerasa bingung sih untuk mengupload bukti karya ini. Jadi masih setengah-setengah. Jadi antara paham dan tidak. Jadi kesannya dia itu hanya yang penting ngumpul gitu. Tidak ada revisi dari fasilitator dan sebagainya, atau perbaikan atau sejenis yang seperti tadi ya, diberi masukan apa-apa. Yang jelas dia hanya mengupload di tanggal, katanya saya akan upload di tanggal 26 ya sesuai jadwal katanya. Jadi
sepertinya tidak seperti kelas kita gitu, Kak. Ya, Ya, Kak ya. Agus, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Leni. Memang kalau dilihat ini saya perlihatkan sengaja, due date-nya ini 26 Agustus ya. Walaupun saya nggak tahu ini kok sampai di sini sampai atau until 28 Agustus pukul 23 sampai 59. Apa artinya sebelum pukul 12. Gitu. Nah ini artinya apakah ini batas waktu untuk pengiriman tetapi ada toleransi 2 hari kemudian atau kakak-kakak tetap harus masuk di sini. Amannya sih tetap di sini, Kak. Jadi kalau kakak bisa memanfaatkan malam ini untuk mengelaborasi kemungkinan bagaimana menerapkan pembelajaran. Apalagi kalau kakak kan sebenarnya pelatih basket ya. Pelatih basket sebenarnya kemungkinan besar sudah pernah diarahkan untuk memanfaatkan TGFU model atau pendekatan taktis. Kemungkinan sudah, tapi istilahnya seolah itu harusnya dari awal. Nanti kalau memungkinkan saya segera kirim video ke grup, mudah-mudahan ada contoh-contoh yang lebih ke arah permainan invasi begitu. Kemudian kakak bisa menirukan dan mudah-mudahan besok kalau sekolahnya buka juga hari Sabtu atau bisa mengumpulkan anak mungkin berapa puluh orang, 20 anak untuk diminta Sabtu datang, mungkin masih bisa syutingnya di hari Sabtu tanggal 24 misalnya. Sehingga ada waktu mengolah dan 26 baru di-upload. Mudah-mudahan masih bisa begitu, Kak. Jadi saya menyambut baik maksud Kakak kalau memang sangat Kakak bisa memanfaatkan dari apa yang saya sudah kirim di grup kakak-kakak, di grup WA yang tadi itu, naskah tadi mudah-mudahan bisa dipelajari, kemudian seolah diterapkan pada video yang akan dibuat. Jadi seolah RPP dadakannya bisa berdasarkan itu. Dari situ mungkin saya yakin akan bukti karyanya akan lebih baik lagi gitu ya. Nah, jadi saya berterima kasih pada Kak Leni yang sudah mengungkapkan, artinya merasa terdorong oleh apa yang saya ungkapkan. Memang konsekuensinya ini memang dengan saya ini tidak mudah kakak-kakak lolos untuk ke PMM. Itu konsekuensi. Tapi mudah-mudahan saya bisa mendorong walaupun dalam kondisi yang agak mendadak ini dan mendesak, mudah-mudahan ada yang bisa memperbaiki kembali. Jadi ya, saya yakin bahwa kalau kakak-kakak berhasil merumuskan dan memanfaatkan hasil masukan saya kepada tadi Kak Siska, Kak Laili untuk video dan kemudian untuk pembuatan RPP seperti yang saya sampaikan pada Kak Evan, yang lain-lain meniru ke sana, saya yakin bukti karyanya akan lebih baik daripada yang lain, mudah-mudahan gitu ya. Nah, tentu itu yang akan membantu teman-teman lain untuk lebih memperjelas. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bahwa kalau mau lihat video tentang pembelajaran untuk permainan invasi, lihat punya Kak Leni, bisa begitu kan. Nanti di YouTube-nya ini alamatnya dan sebagainya. Kalau RPP nih lihat punya Kak Evan misalnya atau punya Kak Taswa dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa begitu nantinya, Kak. Oke, mudah-mudahan obrolan kita walaupun melalui Kak Siska dan Kak Leni dan tadi ada Kak Laili, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki bukti karya kakak-kakak ya. Ini karena waktunya sudah, ini hampir sama seperti kalau kita 2 JP nih ya. Itu dan beri waktu saya untuk mencari video bagaimana supaya walaupun tentu videonya mungkin bahasa Inggris gitu ya, tapi kayaknya mudah sekali dipahami. Mudah-mudahan kakak bisa memanfaatkan untuk yang mau buat video dengan cara itu. Ya kakak-kakak, untuk sementara begitu dulu kakak-kakak atau masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau sudah cukup, kita bisa akhiri sampai di sini.
Dan saya mengucapkan terima kasih pada kakak-kakak. Harapan saya kakak-kakak adalah guru yang keranjingan belajar dan untuk bisa terus menjadi guru profesional ke depannya. Mudah-mudahan. Baik, saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi pengenalan teknologi yang kalau tidak salah akan berlangsung pada hari Selasa depan ya, dua hari berturut-turut. Ada yang 2 JP dan besoknya hari Rabunya ada 4 JP. Ya, kemudian kakak-kakak tanggal 29-nya sudah akan penutupan, mengakhiri, dan tapi berarti juga sudah siap untuk menjadi fasil untuk program diseminasi. Demikian kakak, siap-siap untuk pasang pose sebaik mungkin. Kita coba foto bersama. Siap, 1, 2, 3. Ya, boleh ganti pose 1, 2, 3. Iya, demikian dulu kakak-kakak. Kita akhiri dan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwa kita sudah memanfaatkan malam ini untuk belajar bersama. Mudah-mudahan kita maju bersama dan kita bisa mengikuti apapun yang kita anggap bermanfaat. Termasuk besok mudah-mudahan bertemu atau minimal bisa saling melihat kakak hadir di acara yang disebutnya Community of Practice ya, tentang penerapan kurikulum merdeka. Demikian kakak-kakak, kita ucapkan bersama lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya.